Sekarang kita tanya pada diri kita masing-masing. Apakah masih ada ayat yang membuat kita ragu? Apakah masih ada ayat di dalam Al-Quran yang kontradiktif dengan pemahaman kita? Apakah ada di dalam ayat Al-Quran sebuah petunjuk yang kita nggak percaya, yang kita anggap merugikan kita, yang kita anggap sia-sia, yang kita anggap nggak cocok buat kita? Kalau masih ada raib, berarti kita belum mengambil petunjuk dari Allah. Lalu ketika kita meneruskan kegiatan kita, program kita, pekerjaan kita, hidup kita dengan membuang petunjuk Allah, kita mengikuti petunjuk dengan logika kita, hasil bacaan buku kita, hawa nafsu kita, berarti kita nggak melibatkan Allah dalam urusan itu. Allah bilang itu Al-Quran, petunjuk, hudan lil muttaqin, la raiba fih, nggak ada keraguan. Jangan sampai kita ragu. Kalau kita ragu, berarti kita meragukan Allah yang Maha Tahu. Kalau kita ragu dengan Al-Quran, kita ragu Al-Quran ini relevan atau enggak dengan kehidupan kita, sama dengan kita ragu bahwa Allah itu Maha Tahu. Seolah-olah kita lebih tahu daripada Allah. Seolah-olah kita bilang, ana a'lamu wallahu la ya'lam. Na'udzubillah. Bukankah kita selalu bilang Allahu a'lam? Allahu a'lam itu artinya apa? Allah lebih tahu, saya nggak tahu. Allah Maha Tahu, saya bodoh. Allah berilmu, saya awam. Itu arti Allahu a'lam. Jadi kalau kita masih meragukan ini, baik dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita nggak mau pakai ini, padahal kita seorang muslim, berarti kita meragukan Allah yang Maha Tahu. Terserah kita mau sholatnya berapa rakaat, terserah kita mau umroh dan hajinya berapa kali, terserah kita mau ngasih makan anak yatim seberapa banyak, terserah kita mau disebut gelar Pak Haji atau Ustadz atau apapun. Kalau kita meragukan ini, satu ayat aja nggak mau kita terapin dalam kehidupan kita, kita anggap nggak relevan dengan kondisi kita, berarti kita termasuk orang yang meragukan Allah yang Maha Tahu, dan itu dosa besar banget. Satu ayat aja kalau kita ragukan, itu udah menggugurkan keimanan kita. Tapi kita mengaku muslim, Ustaz, berarti munafik. Karena orang munafik itu lisannya mengatakan Islam, hatinya meragukan. Kalau kita nggak mengaku muslim, berarti kita kafir. Kalau kita mengaku muslim tapi ragu dengan Al-Quran, berarti kita munafik. Baru disebut ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka mukmin yang sebenar-benarnya. Kalau kita bilang saya muslim dengan syahadatain, dan kita nggak meragukan satu ayat pun, satu huruf pun dari Al-Quran, kita yakin Allah Maha Tahu, lalu kita meminta petunjuk hidup dari Allah yang Maha Tahu itu, lalu Allah menjawabnya, itu petunjuk hidupmu, yaitu Al-Quran yang tidak ada keraguan, maka kita belajar memahami Al-Quran lalu mengamalkannya sebagai petunjuk hidup. Itulah hakikat dari ihdinas siratal mustaqim. Ada banyak ayat yang kadang-kadang jadi mengganjal di hati kita. Ada banyak ayat yang kadang ganjal di hati kita. Salah satunya ayat waris. Hadzil unthayain, laki-laki mendapatkan bagian 2 dibandingkan perempuan. Kok gitu sih? Saya nggak setuju tuh dengan pembagian warisan secara Islam. Kalau nggak setuju dengan Islam, berarti nggak setuju dengan Al-Quran.
Kalau nggak setuju dengan Al-Quran berarti nggak setuju dengan Allah. Dan itu nggak bisa ditawar. Itu nggak bisa dicarikan pembenaran. Kalau nggak setuju dengan Islam, berarti nggak setuju dengan Al-Quran. Kalau nggak setuju dengan Al-Quran, berarti nggak setuju dengan Allah. Kalau nggak setuju dengan Allah, berarti meragukan Allah. Apalagi namanya? Nifak, kemunafikan. Saya nggak setuju dengan pembagian warisan cara Islam. Udah kita bagi rata aja biar adil. Kita lebih tahu adil atau Allah? Apakah kita lebih mengerti arti dari keadilan atau Allah? Bukankah salah satu di antara Asma'ullahil Husna itu Al-Adil? Kita belum tentu adil. Keadilan kita itu relatif. Adil menurut kita, curang menurut orang lain. Terus gimana cara kita untuk menyelesaikan masalah ini? Punya standar sendiri-sendiri, subjektif. Kembalikan kepada Allah. Kata Allah 2:1. Itu cara paling adil. Nggak masuk di logika saya Ustadz. Nggak harus masuk sekarang. Mungkin suatu saat kita akan mengerti. Karena keterbatasan ilmu kita, keterbatasan pengalaman kita jadi nggak ngerti. Banyak banget ayat Al-Quran yang kita nggak ngerti. Kita baru mengertinya sekian lama. Bahkan ada yang baru dimengerti setelah sekian ribu tahun. Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Ada dua laut yang bertemu. Di tengah-tengahnya ada pembatas sehingga dua air laut ini tidak bercampur. Dan keluarlah dari laut itu mutiara lu'lu' dan marjan, mutiara yang hitam dan yang putih. Emangnya para sahabat ngerti arti dua laut yang bertemu dan ada pembatas? Gak ngerti mereka. Kehidupan mereka jauh dari laut, mereka tinggal di gurun. Jangankan lihat dua air laut yang bertemu, melihat pantai aja jarang. Kalau nggak ke Jeddah atau ke tempat-tempat yang di pesisir, jarang melihat pantai. Terus kalau mereka nggak ngerti, apakah ayat itu salah? Enggak. Ayat itu benar, hanya keterbatasan mereka, ilmu mereka yang membuat mereka nggak ngerti. Baru para saintis membuktikan kebenaran ayat ini setelah 1000 tahun. Ditemukan secara sains di laut itu ada dua samudra, ada dua lautan yang bertemu, tetapi terhalang oleh pembatas barzakh. Jadi banyak banget ayat yang belum kita mengerti. Jangan tunggu mengerti dulu baru kita percaya dan mengamalkan. Karena kita butuh waktu untuk mengerti. Bahkan kadang-kadang sampai akhir hayat kita nggak akan ngerti. Tapi itu tetap kebenaran. Kebenaran itu tidak tergantung kepada logika kita atau pemahaman kita. Karena kebenaran itu absolut berasal dari Allah yang Maha Tahu. Kita ngerti atau kita nggak ngerti alasannya, tujuannya, dia tetaplah kebenaran. Tidak berkurang nilai kebenarannya karena kita tidak memahaminya. Tidak berkurang nilai kebenarannya karena dia kontradiktif dengan logika dan pemahaman kita. Toh, suatu saat kelak, kebenaran itu akan terbuka dan terbukti satu persatu. Mungkin waktu itu kita udah nggak ada. Maka rugilah orang yang meragukannya dan tidak sempat melihat pembuktian dari kebenaran itu. Siapa dia? Abu Lahab, Abu Jahal, Walid al-Mughirah. Mereka adalah orang-orang yang meragukan Al-Quran karena mereka tidak melihat pembuktiannya secara logika di dalam kehidupan mereka. Walaupun udah banyak tapi nggak cukup buat mereka. Tapi setelah pembuktian ayat-ayat itu terjadi, mereka udah meninggal ribuan tahun yang lalu. Banyak banget bukti kebesaran Allah di alam ini yang menjadi tanda-tanda kalau kita harusnya nggak meragukan Allah. Banyak banget. Saya kemarin baru jalan ke
Jogja, sebuah tempat ketemu dengan seorang pemerhati lingkungan yang hidupnya nature banget, natural banget. Bahkan beliau nggak mau pakai sendal biar grounding, katanya ada ikatan antara manusia dengan bumi. Dari penjelasan beliau saya jadi paham tentang kenapa Allah menjadikan pohon sering sebagai perumpamaan, saking dahsyatnya pohon. Akhirnya saya beli buku tentang pohon, The Secret Life of Plants, rahasia kehidupannya pohon. Saya beli itu, saya coba baca nanti semampu saya. Kalau nggak ngerti nanti saya coba cari di kamus terjemahannya. Itu luar biasa. Makanya Allah mengumpamakan orang beriman itu seperti pohon, karena pohon itu adalah perumpamaan yang paling baik. Itu satu secuil dari ilmu dan bukti kebenaran dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ragukah kita? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. La raiba fih. Gak ada keraguan. Disuruh bagi warisan 2:1, bagi aja 2:1. Saya pokoknya mau cara Al-Quran, gak mau cara budaya, gak mau cara mungkin hukum sekuler. Saya pengennya hukum Allah. Saya pengennya hukum agama. Karena saya Muslim, maka saya pakai cara Islam. Saya gak memaksa saudara saya non-Muslim untuk menerapkan ini karena mereka beda keyakinan. Lakum dinukum waliyadin. Tapi jangan ganggu saya ketika saya mau menjalankan keyakinan saya. Toh nggak mengganggu kalian. Saya sholat nggak mengganggu saudara kita yang non muslim. Saya berhijab nggak mengganggu saudara saya yang non muslim. Mereka nggak pakai baju aja, mereka ngerasa nggak mengganggu saya. Kenapa saya berhijab dianggap mengganggu? Mereka ke gereja saya nggak merasa terganggu. Kenapa saya ke masjid mereka terganggu? Misalnya, saya mau mereka menggunakan cara mereka dalam wedding, saya nggak pernah protes, maka biarkan saya menggunakan cara Islam, cara Allah, cara saya dalam pernikahan, dalam pembagian waris, dalam perceraian, dalam pendidikan anak. Lakum dinukum waliyadin. Bagi aja 2:1, tapi yang utuh. Maksudnya konsepnya jangan setengah-setengah. Jangan cuma dikasih harta laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, udah. Itu nggak adil. Karena konsep waris itu bukan konsep pembagian harta aja, tapi pembagian tanggung jawab. Artinya, laki-laki yang mendapatkan 2 bagian berkewajiban bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Kenapa dia dapat 2 bagian? Karena dia penanggung jawab nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Bahkan bagi ibunya, kalau nanti ibunya tidak ada yang merawat. Atau bahkan bagi kakak atau adik perempuannya, kalau kakak atau adik perempuannya ini belum menikah dan tidak mampu. Dia yang tanggung jawab. Sehingga 2 bagian yang dia dapatkan itu harus dibagi-bagi. 1 bagian yang perempuan dapatkan itu untuk dia sendiri. Ketika dia udah menikah, nggak akan diberikan untuk suaminya. Ketika dia udah menikah, nggak akan dijadikan sebagai nafkah keluarganya. Kira-kira sekarang dengan konsep Islam yang seperti itu, siapa yang lebih beruntung kira-kira? Yang dikasih 2 atau yang dikasih 1? Yang dapat 2, bagi-bagi. Bagi dengan istrinya, bagi dengan anaknya, bagi dengan ibunya, bagi dengan mertuanya, bagi dengan adik perempuannya yang nggak mampu, bagi dengan kakak perempuannya kalau jadi janda dan tidak mampu. Dia yang harus menafkahi. Atau yang dapat 1 tapi nggak bagi-bagi untuk dia sendiri. Kalau dia mau ngasih buat nafkah atau untuk suaminya atau untuk orang tuanya, ihsan, bukan kewajiban. Dengan konsep seperti ini kira-kira adil nggak? Sehingga ketika disamaratakan, maka nanti tanggung jawabnya jadi sama dan ini nggak baik. Karena perempuan nanti harus bekerja. Padahal perempuan bekerja itu adalah pilihan. Laki-laki bekerja itu kewajiban. Perempuan bekerja pilihan. Nggak ada yang memaksa, nggak ada yang melarang. Tapi laki-laki bekerja kewajiban, harus dan dipaksa.
Aib kalau laki-laki nggak kerja dan menafkahi. Tapi nggak aib kalau perempuan nggak kerja dan nggak menafkahi. Sedangkan kalau perempuan dipaksa bekerja karena tadi warisnya udah sama, lalu berubah semua konsep kehidupan mereka gara-gara ada satu yang dirubah, maka jadi nggak, hidup kita jadi berantakan. Siapa yang akan mendidik anak di rumah kalau perempuan dipaksa untuk mencari nafkah? Bukankah dia tanggung jawabnya adalah mendidik anak di rumah walaupun tetap ada bagian ayahnya tapi bagian ibunya yang paling banyak? Terus gimana masa depan sebuah bangsa kalau anaknya itu dididik oleh para asisten rumah tangga? Anak yang tumbuh dengan pendidikan asisten rumah tangga, gimana kira-kira masa depan bangsa? Kebayang ya, gimana nasib masa depan rumah tangga, masa depan sebuah bangsa yang anak-anak tumbuh untuk menjadi pengisi peradaban, tapi anak itu tumbuh dari pendidikan asisten rumah tangga. Gimana masa depan? Bukan tumbuh hasil pendidikan ibunya, umminya, mamahnya, bundanya. Kenapa bisa begitu? Karena ibunya emansipasi. Karena ibunya sibuk di luar. Karena ibunya clubbing. Karena ibunya dugem. Karena ibunya meeting. Karena ibunya wanita karir. Walaupun baik menjadi wanita karir, tapi nggak boleh melupakan karir utama seorang wanita. Karir utama seorang wanita adalah tarbiyatul aulad, mendidik anak dengan pendidikan terbaik. Dan nggak ada sekolah yang lebih baik daripada di rumah. Kalau itu sudah terpenuhi, silahkan menjadi wanita karir asalkan nggak mengganggu karir utama wanita. Jangan sampai gara-gara kita sibuk dengan karir kita di luar, apa sih yang kita cari? Apa yang kita cari? Apa kita ngerasa nggak pernah cukup uang kita? Mau nyari uang sebanyak apa sih? Kita pikir anak-anak kita butuh warisan uang yang banyak. Kemudian mereka akan ribut antara adik dengan kakak. Yang mereka butuhkan itu kasih sayang dan pendidikan dari ayah dan ibunya. Yang nggak akan pernah mereka lupakan di masa yang akan datang. Yang akan menuntun hidup mereka, menjadi bekal mereka, mental mereka, karakter mereka, perilaku mereka. Dan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Sehingga kita yang beralasan, saya mencari uang untuk kalian. Tapi yang mereka butuhkan bukan uang, kasih sayang. Kenapa kita bangga menjadi punya karir hebat di luar rumah, tapi nggak bangga punya karir sebagai ibu? Allah udah kasih kita petunjuk. Larang kasih. Jangan diganggu, jangan dirusak, jangan dirubah. Udah paling benar lah. Apa yang Allah ajarkan itu udah paling benar. Semampu kita amalkan ya, insya Allah. Saya juga lagi belajar mengamalkan ayat ini. Saya juga lagi belajar mengamalkan Al-Quran satu ayat demi satu ayat. Nggak ada yang sempurna. Kadang-kadang kita ngerasa sedih dan menyesal. Saya juga ngerasa ini yang sama. Menyesal belum bisa benar-benar menjadi ayah atau ibu yang baik buat anak-anak kita. Karena kita belum benar-benar mengamalkan Al-Quran. Segimanapun kita berusaha menjadi yang terbaik buat orang tua, buat anak-anak kita. Kalau kita belum menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, kita nggak akan pernah benar-benar baik.
segimanapun kita pengen jadi seorang suami yang terbaik buat istri kita, istri terbaik buat suami, anak terbaik buat orang tua terbaik, ayah dan ibu terbaik buat anak-anak, tetangga terbaik buat tetangga, sahabat terbaik buat teman-teman kita. Gak akan pernah jadi kalau kita nggak mengambil petunjuk Al-Quran.